Saudara-saudariku, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya ingin sedikit membawakan sebuah ulasan mengenai penderitaan dan di mana Tuhan ketika penderitaan itu terjadi. Pertama-tama, kita harus berani mengatakan bahwa kalau kita menerima kehidupan, berarti kita menerima seluruh fakta dan kenyataan di dalam kehidupan. Kalau kita menerima kehidupan, itu berarti kita juga menerima penderitaan dan duka cita yang merupakan bagian utuh dari kehidupan itu sendiri. Banyak dari kita, tidak pandang agama apa itu, seringkali memiliki motivasi beragama atau beriman dengan tujuan untuk mengelak penderitaan. Ada begitu banyak orang yang mendatangi gereja, mendatangi masjid, mendatangi wihara, pura, kelenteng, dan lain-lain dengan tujuan supaya bisnis sukses, supaya tidak sakit, supaya tidak mengalami kemalangan, supaya tidak mengalami penderitaan, dan supaya tidak mengeluarkan air mata dalam hidup ini. Namun baiklah, sesekali kita perlu untuk mengevaluasi motivasi beriman kita. Sungguhkah kedekatan kita dengan Tuhan itu kita maksudkan supaya kita tidak mengalami penderitaan? Sungguhkah agama atau iman itu dimaksudkan supaya kita terhindar dari semua kemalangan, terhindar dari semua kerugian? Apakah memang beragama atau beriman tujuannya supaya kita sukses, supaya kita kaya? Sebagai orang Kristiani, sebagai orang Katolik, saya memiliki perspektif tersendiri mengenai pertanyaan-pertanyaan itu. Saya sendiri mengimani bahwa sebagai manusia, Yesus itu adalah pribadi yang sangat beriman. Tetapi, akhir dari hidup seorang beriman itu tampaknya begitu tragis. Dia mengalami pengkhianatan, dia mengalami penyangkalan, dia ditolak, dia difitnah, dia didera, dia disiksa, bahkan kemudian dia harus wafat di atas kayu salib. Kalau kita pikir-pikir, demikiankah gambaran orang yang beriman? Kalau kita mengatakan bahwa orang beriman itu pasti sukses, dia kalau berdoa pasti dijawab Tuhan segera, kalau dia mohon supaya tidak sakit, dia tidak akan pernah sakit. Kalau kita memiliki gambaran bahwa beriman itu berarti kita memiliki kesaktian, maka Yesus tampaknya bukanlah orang beriman. Sama halnya dengan kebanyakan orang yang sering mengkritik Kristianitas. Allah itu tidak mungkin menderita. Allah itu tidak mungkin mengalami kematian. Allah itu tidak mungkin mengalami kelahiran. Jadi kalau kita menggunakan pola pikir seperti itu, maka sudah jelas Yesus itu bukan Allah. Tapi pola pikir Kristianitas tidaklah seperti itu dan kita tidak perlu berdebat tentangnya. Karena rasionalisasi dan argumentasi kita pasti berbeda sebab muncul dari iman yang berbeda. Sebagai seorang murid Yesus dan sebagai seorang Katolik, sebagai seorang Kristiani, saya ingin mengajak saudara-saudari sekalian untuk sedikit mengerti bahwa beriman tujuannya bukan untuk mengubah keadaan, tapi kita dipanggil beriman supaya kita mampu berbuah dalam setiap keadaan. Antara orang yang rajin ke gereja dan orang yang tidak pernah ke gereja, tetap akan mengalami hujan yang sama, tetap akan mengalami panas terik yang sama, tetap akan mengalami rasa sakit yang sama, tetap akan mengalami rasa gatal yang sama ketika digigit nyamuk. Namun reaksi dari keduanya akan sangat berbeda. Orang yang beriman akan lebih mampu memaknai peristiwa, dia akan mampu berbuah sekalipun dalam peristiwa yang sangat getir. Kita ingat di atas bukit Golgota tergantung 3 orang. Salah satunya adalah Yesus. Dan reaksi dari ketiga pribadi yang disalibkan itu sangat berbeda satu sama lain. Ada yang memberontak, ada yang menuntut terjadi mujizat, ada yang pelan-pelan sudah mulai menyadari kesalahannya. Tetapi Yesus dilukiskan dalam Injil tidak hanya di atas kayu salib. Mulai dari ketika ia ditangkap, dia begitu tenang, tidak begitu banyak bicara. Bahkan terhadap Yudas yang mengkhianati, Petrus yang menyangkal, orang-orang Farisi dan kelompoknya yang menfitnah, Yesus tidak banyak menanggapi, dia begitu tenang. Bahkan di atas kayu salib, Yesus tidak berhenti pada rasa sakit dan pengalaman seperti merasa ditinggalkan, tetapi hubungannya dengan Bapa membuatnya berbuah. Ia mendoakan dan mengatakan kata-kata pengampunan untuk orang yang sudah menginginkan kematiannya. Itulah gambaran dari orang yang sungguh-sungguh beriman. Gambaran dari reaksi orang yang sungguh-sungguh memiliki iman. Saudara-saudariku, kita dipanggil untuk beriman atau dipanggil untuk menjalin relasi dengan Allah. Bukan untuk mengubah siang tiba-tiba menjadi malam atau mengubah malam tiba-tiba jadi siang. Bukan untuk mengubah penyakit tiba-tiba menjadi sebuah peristiwa kesembuhan. Bukan untuk mengubah batu tiba-tiba menjadi roti.
atau mengubah tanah liat seketika menjadi emas, bukan untuk mengubah batang karet yang tiba-tiba kemudian mengalirkan getah karet yang banyak dan berkelimpahan. Beriman sejatinya bukan untuk mengubah peristiwa, tetapi beriman supaya kita berbuah dalam setiap peristiwa. Mengapa seperti itu, saudara-saudari? Sebab kita percaya bahwa Allah itu beserta kita. Dia hadir dalam semua peristiwa dalam hidup ini, entah suka maupun duka, entah untung maupun malang, entah siang ataupun malam. Kita semua dilahirkan di dalam kondisi yang berbeda-beda. Ada yang dilahirkan sebagai orang kaya, ada yang dilahirkan sebagai orang tidak punya, ada yang dilahirkan sebagai orang yang sehat, ada juga orang yang terlahir dalam keadaan yang sakit-sakitan. Ada orang yang terlahir dengan begitu banyak talenta, tapi ada juga orang yang terlahir dengan daya kreativitas yang kecil. Tetapi saudara-saudariku, dari semua kondisi hidup itu, satu hal yang pasti, kita semua ditarik untuk berelasi bersama dengan Allah, atau kita semua dipanggil untuk beriman. Supaya apa? Supaya dalam keadaan seperti apapun, atau dalam kondisi seperti apapun hidup kita, kita bisa berbuah di dalamnya. Jadi kalau kita bertanya, di mana Allah ketika penderitaan terjadi? Iman Kristiani menjawab bahwa Allah hadir di dalam penderitaan itu. Dan kita semua diminta untuk tetap tinggal, tetap hadir untuk mencintai Dia. Kalau kita mencintai Allah dalam pengalaman sukacita dan kegembiraan, mengapa kita tidak mau mencintai Dia di dalam penderitaan dan duka cita? Itulah mengapa, saudara-saudariku, tanda penderitaan Kristus yaitu salib menjadi tanda agung di dalam Kristianitas. Sebab justru dalam kondisi hidup yang paling ditolak oleh manusia, yaitu penderitaan dan duka cita, justru Allah menunjukkan kehadirannya di situ. Dan menunjukkan bagaimana semestinya seorang manusia berdiri dan menghadapinya. Akhirnya saudara-saudariku, sampai pada poin ini saya ingin menyampaikan kritik dengan menyatakan adalah kontradiksi ketika melihat ada begitu banyak orang-orang Kristen, orang-orang Katolik yang membuat tanda salib lalu berdoa, dan orang-orang Kristen juga berdoa, bahkan ada yang sampai meloncat-loncat, tepuk tangan, menangis, tersungkur, menggelepar bahkan, entah mengalami ekstase atau apapun istilahnya. Tetapi isi doa-doanya adalah sebuah permintaan agar tidak mengalami penderitaan, agar tidak mengalami salib dalam hidup. Bagi saya, ini adalah bentuk penolakan dan penistaan terhadap Yesus, tetapi sangat bernuansa religius. Demikianlah saudara-saudariku sedikit ulasan atau sedikit permenungan mengenai pertanyaan di mana Allah ketika penderitaan terjadi. Dan saya bisa menyimpulkan dengan mengatakan bahwa kekristenan, kekatolikan sebenarnya justru merupakan sebuah jawaban hakiki terhadap persoalan eksistensial yang selalu dihadapi oleh manusia di sepanjang zaman, yaitu penderitaan. Tuhan memberkati kita semua.